Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rizkiwati. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Yang dimana menurut Bhaskaran, maksud budaya dalam bisnis internasional ini adalah hal yang merujuk pada etnis, adat istiadat, dan juga kepercayaan dalam berperilaku bisnis maupun negara tempat pemasaran. Nah, apa sih perbedaan budaya dan kultur? Jadi, budaya itu sama dengan kultur, yang artinya tidak ada perbedaan antara budaya dan kultur. Jadi, apa itu budaya? Menurut Boll, budaya merupakan keseluruhan kepercayaan, aturan, teknik, kelembagaan, dan artefak buatan manusia yang mencirikan populasi manusia. Dapat disimpulkan bahwa budaya ini merupakan cara hidup yang diyakini, yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang pada akhirnya membentuk sebuah karakteristik dari populasi masyarakat ataupun manusia. Nah, apakah dalam suatu negara hanya memiliki satu kultur? Tentu tidak. Terdapat subkultur di mana sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Selanjutnya, kultur. Pastinya kultur tidak langsung terbentuk, pasti ada asal-usulnya. Asal-usul kultur bisa dilihat dari geografi, teknologi dan ekonomi politik, institusi sosial, agama, teman sebaya, dan sejarah. Di mana geografi ini membicarakan tentang permukaan bumi atau bisa juga tentang iklim, flora, fauna, dan di mana itu akan berpengaruh terhadap praktik bisnis di dalam suatu negara. Contoh salah satunya di suatu negara yang beriklim dingin. Otomatis pakaian-pakaian hangat itu sangat dibutuhkan untuk sehari-harinya. Selanjutnya, teknologi dan ekonomi politik. Contohnya ialah gadget. Dari gadget ini memiliki kultur yang terbentuk karena semuanya serba ada, seperti nonton TV, film, dan lain sebagainya, di mana dapat dilakukan dengan santai atau bisa disebut dengan rebahan. Sehingga muncul suatu produk inovatif yang dimana produk tersebut bisa membuat orang nyaman bermain gadget tanpa memegangnya karena sudah ada penyangganya. Nah, kemudian institusi sosial. Untuk peraturan pemerintah, salah satu contohnya ialah ketika kita akan menjual mobil. Nah, kita harus melihat terlebih dahulu peraturan pemerintahnya, khususnya lalu lintas. Di sana seperti apa? Bisa disesuaikan dari posisi pengemudinya. Kalau di Indonesia biasanya di sebelah kanan. Kalau di beberapa negara ada yang di sebelah kiri. Selanjutnya, agama, di mana di Indonesia mayoritas menggunakan sarung, sehingga muncul suatu produk inovatif dengan membuat sarung yang tidak perlu dilipat lagi, tetapi langsung digunakan seperti celana. Jadi, agama juga mempengaruhi kultur budaya yang ada di suatu negara, yang dimana kalau di Arab tidak lumrah jika digunakan untuk beribadah. Kemudian ada juga teman sebaya. Teman sebaya ini memiliki berbagai peran penting bagi peran teman sebaya lainnya, karena memberikan dukungan terhadap teman sebaya lainnya, baik dukungan yang bersifat sosial, moral, dan emosional, dan hal ini dapat mempengaruhi sikap dan kepercayaan selalu dimiliki oleh seluruh aspek dari perilaku manusia. Di antara beraneka ragam subjek yang dicakup oleh sikap dan kepercayaan, dan beberapa di antaranya sangat penting bagi para pelaku bisnis. Selanjutnya adalah sejarah. Contoh pada saat penjajahan Belanda. Pada zaman itu terdapat suatu tradisi yang dinamakan upeti, di mana kita membangun suatu usaha harus membayar upeti. Upeti tersebut salah satu cara agar usaha itu dipermudah atau diperbolehkan. Nah, untuk kultur versus fungsi manajemen ini, jadi kultur juga mempengaruhi fungsi manajemen, baik dari pemasaran, sumber daya manusia, maupun produksi dan keuangan. Kalau dilihat dari segi pemasaran, yaitu dari pendekatan dalam memasarkan produknya. Contohnya ada di suatu negara di mana pendekatan dalam memasarkan produknya dengan cara emosional. Untuk sumber daya manusia, di suatu negara itu ada banyak, tapi ternyata skillnya kurang, atau sebaliknya. Jadi intinya, kultur mempengaruhi fungsi manajemen. Untuk contoh kasus, ada beberapa film Hollywood yang berbeda di beberapa negara, yang dimana mereka menyesuaikan audiensnya.
Mereka sudah merancang agar filmnya dapat diterima oleh audiens luar negeri. Contohnya Buzz di film Toy Story, di mana versi USA mereka memasang bendera USA. Dan untuk versi yang kita lihat menggunakan gambar dunia. Ada juga di film Zootopia, di mana Zootopia versi USA ketika menyiarkan berita, hewan yang sebelah kanan menggunakan rusa, sedangkan yang versi Cina sebelah kanan adalah panda. Mengapa menggunakan panda? Karena panda merupakan ikon di Cina. Jadi Hollywood ini berusaha menyesuaikan diri dari keinginan internasional, maka biasanya nuditasnya disesuaikan juga. Jadi biasanya film dibuat dengan dua versi. Yang pertama dikirim di suatu negara yang memiliki nuditas yang ekstrim, dan nuditas yang smooth itu diberikan ke negara-negara seperti Indonesia dan lain-lain. Intinya, mereka berusaha menyesuaikan dengan pasar internasional yang di bidang perfilman. Ada yang dinamakan pengetahuan kultur, di mana terdapat dua pengetahuan, yaitu pengetahuan faktual dan pengetahuan interpretatif. Untuk pengetahuan faktual, pastinya kita membahas tentang warna, selera, sifat, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengetahuan interpretatif, pengetahuan ini berusaha memahami dan menghargai dari kultur itu sendiri. Jadi, seperti kita mencoba untuk memahami di suatu negara, mengapa mereka suka warna merah. Nah, hal tersebut bisa disebut dengan pengetahuan interpretatif. Nah, ini terdapat 99,7% penduduk di Afghanistan mayoritas beragama Islam. Itu termasuk pengetahuan faktual. Sedangkan pengetahuan interpretatif ini dengan memahami makna menjadi Islam di Afghanistan itu seperti apa dibanding Islam di negara lainnya. Pastinya Islam di Afghanistan dan di negara lain memiliki kultur tersendiri, jadi kita bisa memahaminya. Contohnya di Arab dan di Indonesia, dengan mencoba menjual suatu produk di dua negara tersebut, apakah produk tersebut bakal laku atau tidak. Contohnya kita menjual hijab dan syar'i, sedangkan hijab maupun syar'i di Arab tidak akan laku, karena di sana mayoritas menggunakan cadar. Nah, dari hal tersebut kita dapat memahami pentingnya pengetahuan interpretatif. Ini juga berkaitan dengan kultur, yaitu bahasa nonverbal. Mengapa? Karena di setiap negara pasti mempunyai gaya bahasa nonverbal. Contohnya yaitu isyarat tubuh dengan mengangkat ibu jari di negara Amerika dan lain-lain. Yang kedua, isyarat lingkaran ibu jari di negara Prancis dan negara lain. Dan yang ketiga, membungkuk, di mana isyarat tersebut memiliki arti tersendiri di setiap negaranya. Makanya kita harus belajar atau harus kita ketahui terlebih dahulu ketika ingin berbisnis internasional agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya yaitu layout toko. Untuk di negara Jepang biasanya tata letak produk yang membedakan letak produknya. Seperti yang mahal di lantai atas dan produk yang premium atau lebih mahal lagi diletakkan di lantai bawah, dan harga yang murah diletakkan di lantai paling atas. Terdapat budaya kerja di Jepang. Untuk yang pertama, turnover itu keluar masuknya karyawan. Hal tersebut kurang bagus di sana atau di Jepang. Biasanya bagi mereka keluar masuk dari perusahaan termasuk orang yang tidak loyal atau disebut pengkhianat. Untuk istirahat kerjanya di sana mempunyai 3 waktu untuk istirahat, yaitu pagi, siang, dan sore, khususnya di pabrik dengan waktu perkiraan 15 menit. Hal tersebut merupakan waktu istirahat yang paling baik untuk bekerja. Untuk jam kerja di Jepang sama seperti di Indonesia, 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Tetapi di Jepang budayanya pantang pulang sebelum pekerjaan selesai. Nah, ini terdapat tata krama. Kita lihat dari cara makannya di sana menggunakan sumpit. Nah, selanjutnya ada kata tolong, maaf, dan terima kasih. Ini adalah kata-kata yang wajib digunakan di negara Jepang. Selanjutnya ada tempat umum. Di Jepang tidak terbiasa teriak-teriak atau hal yang mengganggu sekitarnya. Hal tersebut itu termasuk tidak sopan. Jadi jika ingin rame-rame, pasti ada tempatnya sendiri. Nah, untuk yang terakhir, ada media.
media ini semua siaran di Jepang tidak terbiasa menggunakan titel, jadi mereka hanya menggunakan dubbing. Jadi kesimpulan dari materi ini, bisnis internasional memperhatikan aspek budaya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku bisnis. Dengan budaya, kita dapat menilai perilaku bisnis dan memahami perbedaan antar aktor. Budaya juga mempengaruhi proses berjalannya bisnis karena budaya merupakan suatu struktur yang berproses secara turun-menurun. Budaya dalam konteks bisnis internasional ini membantu kita untuk dapat mengontrol adanya perbedaan nilai-nilai dan norma dalam interaksi antara aktor di pasar. Pemasaran perusahaan akan berjalan lancar apabila berhasil adaptasi dan toleransi terhadap budaya pasar setempat. Apabila tidak dapat mengontrol adanya perbedaan budaya, tentunya pemasaran tidak akan berjalan dengan lancar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.